Hayo tebak, ada yang tahu nggak ya sekarang aku lagi di mana? Yap, bener banget. Sekarang aku lagi ada di pameran pertahanan internasional Indo Defense 2025. Di mana publik dapat melihat langsung dan bahkan mencoba sejumlah peralatan militer seperti senapan, kendaraan tempur, hingga tank. Wah, tapi tunggu dulu nih. Ada satu yang buat aku kepo banget sama keberadaan salah satu kendaraan yang ada di sini. Kira-kira apa ya? Kita cari tahu yuk. Halo Sobat Otomotif Kompas.com. Jadi hari ini aku lagi ada di sebuah pameran, namanya pameran Indo Defense. Banyak banget yang dipamerin kendaraan-kendaraan militer, tapi ada salah satu yang penasaran banget nih, aku gali lagi informasinya karena ini baru saja diresmikan sama Bapak Presiden kita ya, Bapak Prabowo Subianto. Daripada aku salah informasi, kasih tahu ke kalian seperti apa spesifikasi dari mobil ini, kayaknya mendingan aku ngajak ngobrol langsung dari Corporate Sekretariat PT Pindad ya, Ibu Danurani. Halo Ibu, apa kabar? Ibu, jadi ini kan baru aja mobilnya diresmikan ya sama Bapak Presiden kita. Nah, ini sebenarnya mobil apa nih? Ini basicnya sih sebenarnya dari kendaraan MV3 yang sebelumnya ya, cuman memang diubah menjadi elektrik, tactical electrical vehicle seperti itu. Diresmikannya dengan nama Pandu. Nama Pandu. Pandu itu apa sih, Bu? Pandu itu seperti yang kita ketahui dari bahasa Sanskerta, dan juga kalau dari tokoh pewayangan itu kan ayah dari Pandawa V ya. Tapi secara bahasa Indonesia itu artinya kan sebagai pionir. Diharapkan ini bisa menjadi pionir karya anak bangsa dari PT Pindad dan untuk kedepannya untuk masyarakat sipil. Lebih ke pelopor ya, berarti ya sejalan dengan misi Bapak Presiden kita ya, pengen anak bangsa Indonesia ini membuat sesuatu yang berguna juga bagi negara kita. Contohnya mobil ini. Jadi sahabat otomotif Kompas.com, sebenarnya MV3 ini udah digunakan sebagai kendaraan kepresidenan Bapak Prabowo sendiri. Namanya Garuda Limousine ya, Bu ya. Dan juga sempat digunakan juga kan Bu sama Paus ya waktu datang ke Indonesia. Betul. Iya. Oke, kayak kita boleh dong nih kita lihat-lihat ke dalam lagi ada apa aja. Ya ini sih dalam pameran ini ya ini sebenarnya bukan tampilan aslinya ya, cuman dalam edisi pameran ini kita memperlihatkan komponen-komponen di dalamnya seperti itu. Biar ngasih lihat ke publik kalau ini udah jadi elektrik loh. Betul. Ini asli. Sebenarnya nggak setinggi ini ya guys. Betul, ya. Ini hanya untuk memperlihatkan isinya aja. Oke, boleh bukaan nggak nih? Boleh. Ini kapasitasnya 4 orang ya. 4 orang. Belakangnya ada bagasi. Terus ini cukup fast charging juga, 3 jam, kapasitasnya 100 kWh seperti itu. Oke. Bisa melaju sampai 400 km. Wow, lumayan ya, Bu ya. Berarti ya. Nah, ini sebenarnya mobil ini dibuat untuk siapa sih? Sebenarnya kita sebagai partner dari Kementerian Pertahanan juga dan untuk Tentara Nasional Indonesia. Jadi kita harapannya bisa menunjang operasional TNI utamanya. Tapi harapannya tidak menutup kemungkinan masyarakat luas ataupun kebutuhan pemerintahan itu bisa kita penuhi. Jadi untuk sekarang untuk kepentingan TNI dulu guys. Cuman ke depannya tidak menutup kemungkinan ya untuk memperluas jangkauannya dari MV3 elektrik ini. Nah, sahabat otomotif Kompas.com, jadi aku inget banget kalau MV3 yang versi diesel itu dalamnya nggak kayak gini. Cuman ini mewah banget sih, lebih mewah daripada yang versi dieselnya. Gitu. Kelihatan banget dari bagian interiornya itu udah elektrik ya. Kita ngambil kesannya ya biar futuristik aja ya. Iya, lebih mewah loh guys. Kita lihat ke bagian keduanya boleh? Nah, ini bagian keduanya nih, cabin belakangnya. Ada armrestnya juga, gitu ya. Ini sama juga, masih elektrik juga nih. Untuk pengaturan kursinya ada head unitnya juga tuh. Kalau di belakangnya ini apa? Bagasi ya? Bagasi doang? Oh, nggak ada seat lagi ya? Oke, boleh dibuka kita? Seperti jauh. Oke. Nah, Bu,
Jadi kan dari awal MV3 ini ada di Indonesia, Bapak Presiden kita ini kan sangat mendukung ya kehadirannya dia. Tapi ada nggak pesan-pesan khusus terkait MV3 yang elektrik ini atau untuk Pindad tersendiri? Pesannya adalah agar kita bisa berdiri menjadi industri yang lebih mandiri lagi dengan bisa membuktikan bahwa anak bangsa itu bisa. Membuat kendaraan sendiri khususnya untuk kendaraan elektrik ini. Dan mudah-mudahan dengan adanya Maung EV ini kita sudah bisa menjawab tantangan tersebut dan kedepannya kendaraan ini tidak hanya digunakan oleh tentara saja tapi bisa digunakan oleh segala moda. Iya, karena sekarang Pindad itu untuk membangun mobil ini juga mengait beberapa mitra lokal ya. Contohnya kayak pembuatan joknya, bannya gitu ya Bu ya. Berarti udah cukup membawa industri lokal Indonesia. Ya kita memang berusaha untuk bisa memenuhi muatan-muatan lokal yang bisa membangun kendaraan ini. Oke, Ibu, thank you banget aku udah diperbolehkan untuk ngeliat-ngeliat ini dan dikasih informasi-informasi yang Sama-sama. pastinya orang-orang Indonesia penasaran ya. Thank you banget Ibu. Sama-sama. Terima kasih. Oke, sahabat otomotif Kompas.com, tadi kita udah ngeliat sendiri mobil ini spesifikasinya gimana, bahkan kemewahannya ditambah lagi di versi yang elektrik ini, dan tentunya yang paling penting adalah mengait mitra lokal. So guys, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa tonton video-video kami lain di channel otomotif Kompas.com. Sampai jumpa.